substitution yang dimasukin juga impact-nya nggak terlalu signifikan. Elino Reinders yang coba buktikan diri, dapat waktu bermain yang cukup banyak tadi, tapi juga nggak memberikan involvement yang sangat-sangat spesifik dari segi untuk merubah ketajaman serangan dari Indonesia gitu. Ya, coaching in the game dari Coach Patrick Kluivert tadi memang belum terlalu terlihat. Wajar, baru 4 hari mungkin dia bersama. Match pertamanya masalah langsung krusial. Krusial. Tidak juga nggak adil juga sebenarnya, tapi dia ngambil resiko itu. Tidak ada friendly game. Kita tahu mereka semuanya datang satu-satu nih, nggak barengan. Yang datang dari Jakarta baru Senin, itu baru nge-gym. Hari besokannya baru latihan sesi lapangan 1 kali, recovery. Habis itu kemarin terakhir cuma official training. Itu pun saya dengar mereka nggak main game, nggak main 11 lawan 11. Yang lo bilang semalam kan? Ya, mainnya 6 lawan 6. Istilahnya small side game. Itu nggak bisa banyak yang diajarkan di situ. Itu paling cara bertahan, terus cara 1 lawan 1. Tetapi kan tim butuhnya 11 lawan 11 misalnya. Tetapi ini pasti sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Patrick Kluivert. Dan tadi pemilihan line defensif yang cukup tinggi ini cukup beresiko karena kita main away. Dan mungkin keterusan aja kayak lawan Cina, kebobolan 1, kebobolan 2 gitu cepat ngalir gitu. Ya. Tidak ada perbaikan gitu dalam jangka waktu yang cepat. Akhirnya gol ketiga pun tinggal nunggu waktu sebenarnya. Walaupun ketika pergantian babak gue ngeliat ada sedikit perubahan lah di situ dengan dikeluarkannya seorang Rafael Strijk dan ada lebih tenang lagi timnasnya, lebih bisa pegang bola. Peluang pun Indonesia mulai dapat sedikit-sedikit. Akhirnya bisa cetak gol kan, walaupun balik lagi babak kedua kita kalahnya di set piece gitu. Ya, gue mau nambahin juga dari segi penampilan ya, kalau kita bandingin home dan away ketika menghadapi Australia, sebenarnya pas di home kita main cenderung agak tertutup tuh ya sebenarnya. Tapi ketika kita main tertutup aja dengan nggak main total football, kita tetap kena hampir 25 shots dari Australia itu. Mereka tetap bisa bikin shots, jadi bisa dibayangkan kita udah main setutup serapat itu aja mereka bisa bikin 25 shot, gimana kita main terbuka, itu bisa dikonversi sama mereka jauh lebih banyak dan itu mereka lakukan di babak pertama. Dan kalau soal Bang Valen tadi kenapa tim-tim tuh kesannya kayak bisa dapat poin lawan kita, gue ngerasa soal mentalitas sih. Kita kan di grup ini grup yang tricky banget ya. Tim-tim macam Australia, macam China, macam Arab Saudi, mikir cara dapetin poin dari Jepang pasti sulit. Dapetin dari Arab juga sama-sama sulit juga. Mereka mikir secara mentalitas dapat 3 poin itu dari mana? Dari Indonesia. Lawan yang notabene masih anak baru istilahnya di turnamen ronde 3 seperti ini, secara mentalitas mereka tinggi banget gue yakin. Itulah kenapa China tuh ngerasa satu-satunya kita bisa menang ya lawan Indonesia. Begitu juga dengan Bahrain, kita bisa menang dari mana? Dari Indonesia. Dari segi mentalitas menurut gue itu harus diatasin juga sama para pemain karena lawan-lawan datang ke lapangan lawan kita tuh menurut gue situasinya udah tinggi. Tapi kan itu yang udah disampaikan narasi banyak teman-teman. Udah tinggi kita Bang netizen ini bahwa lu nggak bisa pakai alasan itu lagi karena pemain-pemain ini mainnya di Liga Eropa. Kalau masalah mentalitas gitu loh. Tapi lawan ngeliat kita masih begitu Bang masalahnya Bang. Masih nggak bisa menangin gitu. Sosok leadership yang harusnya bisa lebih banyak. Karena ketika lu kebobolan 1 di tim nih, kita kebobolan 1, mestinya jangan kebobolan 2 dalam waktu yang lebih singkat. Mestinya ada yang stood up, yang berdiri, yang bilang bahwa ayo lebih tenang lagi, lebih kalem lagi. Yang tadi gue ngeliat malah ketika skor 1-1 Indonesia langsung pengen cetak 2-1. Yang tadi kayak Mas Haryo bilang, jadi lu bingung antara nambah apa? Tetap pada yang diminta pelatih atau gua nahan dulu gitu loh. Ya, jadi kontrol di luar lapangan dari pelatih penting, tetapi kontrol di dalam lapangan juga penting. Mungkin butuh sosok yang bisa lebih komunikatif. Di lini tengah tadi gue ngeliat kayak yang penting gue ngerjain tugas gue gitu. Lu ngerjain tugas lu. Jadi nanti kita store ke gurunya sama-sama gitu misalnya kalau lagi ada ujian. Sama juga di bertahan. Kalau kita main 5, 1 keluar, 2 keluar, sisa 3 nggak bisa. Ada yang gol yang di chip itu, Kevin Dix masih di pinggir. Mes Hylers coba press di tengahnya jadi kayak acak-acakan gol kedua apa ketiga itu yang di chip. Gol kedua. Jadi istilahnya menurut gua mungkin kepercayaan diri mungkin kita sudah tinggi nih. Dibuat-buat tadi apa ilmu medianya Bang Valen tadi kan. Propaganda komunikasi. Seakan-akan kita ini udah lolos Piala Dunia kan. Gobles. Bahaya. Akhirnya percaya diri, lainnya over dan akhirnya kena chip. Dan kita juga nggak bisa nyalahin 5 yang di belakang karena pressure di tengah tidak ada. Kenapa dia bisa ngelakuin chip dengan gampang? Karena ya tadi agak sedikit miss dari Nathan di situ kan agak sedikit terlambat. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi pelatih. Bahkan sekarang Bes, lu kan pasti ngambil kursus pelatihan ada analisa video kan? Ada. Sekarang karena gue kemarin coba browsing, sejak ada pemain-pemain kita yang bermain di Liga Eropa dan banyak di re-upload sama
teman netizen kita. Lu browsing antara nama pemain Australia per pemain sama pemain Indonesia, banyak banget video permainan pemain Indonesia. Sehingga lebih gampang untuk melihat gaya bermain secara video pemain Indonesia daripada lu lihat pemain-pemain Australia ini agak misterius karena nggak ngetop. Dan orang penonton Australia nggak terlalu seneng ngupload video pemainnya. Nah kita banyak banget sehingga mudah banget dapat akses. Yang main siapa udah banyak. Mungkin secara analisa video udah bisa dilihat. Sementara gue browsing tuh si Target siapa, ya paling dikit doang yang banyak videonya. Lu browsing Australian football team yang keluar juga rugby. Begitu soccer sama Socceroos baru keluar, itu juga isinya press con semua. Nggak ada tuh yang aksi skill dari Jackson, nggak ada. Tapi pemain Indonesia skill King Indo. Iklan. Tiap pekan ada. Ada aja tuh. Akhirnya kan malah bisa kan video segitu pentingnya sekarang kan video untuk dianalisa kan. Untuk dianalisa khususnya dari set piece. Set piece ini kan nggak bisa kita asal-asal bilang mereka ntar datang pakai 5 data 6. Kita harus kasih tunjuk bukti ke pemain. Ini loh rutin set piece rutin dari mereka, dan mungkin karena Indonesia ini begitu terkenal, jadi videonya tuh mungkin sampai kemana-mana tuh viral. Aksi-aksi. Akhirnya ya Kevin Dix tidak pernah miss penalti di Copenhagen. Mungkin jadi kepikiran kipernya kan, kawan ini pasti nembaknya ke kanan mungkin. Jadi gue lompat ke kanan gitu. Jadi ketika dia lompat ke kanan, kiper mau lompat ke kanan, gue beri power dikit. Enggak, tadi juga nggak gagal kan, nggak ditepis sama kiper. Ke kiri. Tebakannya sama. Jadi mungkin ketika dia mau lompat, Kevin Dix mungkin mikir, ini dia nebaknya bener nih, gue kasih power dikit gitu mungkin gitu. Biar naik. Tapi gue sebelum nanti don't get me wrong ya. Kalaupun ini pelatihnya masih yang sebelumnya juga, gue pasti akan gregetan kayak begini. Kalau hasilnya begini gitu. Jadi jangan lu framing gue enggak. Ini pasti sama kan tadi gue bilang. Ini pendekatannya kok malah sama kayak lawan Cina. Cina kan masih pelatih yang lama. Masih pelatih Sintayong kan. Artinya kenapa memilih ngambil nyerang di kandang lawan gitu loh. Mendingan nunggu dulu nggak sih? Ini juga mending gitu nggak sih? Walaupun memang penonton kita lebih banyak ya. Iya nggak sih? Ada Bimo tadi ya kan. Tapi ternyata Australia malah nungguin itu gue lihat. Happy dia. Malah nungguin digituin. Kalau bicara tentang pemain-pemain yang debut di laga tadi kan, Dean James debut, Ola Romani juga debut dengan gol, tentunya ada kesan-kesan yang mereka berikan yang mungkin harapannya bisa digunakan nanti untuk game selanjutnya ya dengan Bahrain di GBK tanggal 25. Kalau Dean James oke lah, dia ngasih intensity, dia pemain yang body balance-nya bagus. Duelnya juga cukup bagus, berapa kali dia nyoba nabrak pemain Australia sampai mental berapa kali. Dia punya power memang dari sisi itu. Cuman kalau yang paling impress, ya gue ngakuin sih Ole sih. Ole ini pemain yang positioningnya selalu tepat, kengototannya selalu terlihat. Keker juga ya? Keker juga. Gede. Kayaknya bajunya Rooney tulisannya. Rooney gitu. Gue ngeliat kayak Rooney tadi tuh. Kayaknya salah baju aja dia tadi. Pertama dia pakai panjang kan, kepanasan ya. Bukannya merah. Dia Mark Zuckerberg setelah main MMA. Dia pakai long sleeve dulu yang pertama. Terus kayaknya panasan tuh diganti yang short sleeve. Dia kalau udah automatic start, mungkin selain Ragnar yang nanti pasti akan main setelah masuk, di depannya pasti oleh Romani, karena ya dia memberikan something yang kalau strike positioningnya mirip tapi powernya kan nggak ada. Kalau ini kan dia punya power, ketika berduel dia bisa menangin duel, take on-nya juga cukup bagus, mencari posisinya juga nggak statis di satu sisi doang gitu, dia pindah ke sisi kanan. Tadi ada tembakan dari kiri yang dia lepas dari jebakan offside tapi bisa ditepis sama Matt Ryan, dan golnya juga it's a fantastic goal gitu ya. Dia bisa ngebalik langsung nembak pakai kaki kiri. Ya gue ngeliat ini pemain yang emang kita cari-cari selama ini gitu. Walaupun bukan real number 9 gitu, tapi apa yang dia tawarkan di atas meja tuh jauh dibandingkan striker-striker kita yang selama ini ada di timnas gitu. Jadi ya kalau debut yang paling mengesankan menurut gue, terlepas dari skornya ya, Ola Romani sih. Ya, Dean James sendiri tadi tampil apakah Bentar, sebelum lu nanya lagi. Lu gimana? Jangan lewat lu kan pandit juga lu. Jangan sampai gua dari tadi gregetan, gua pengen tahu lu di. Ya kalau lu gimana dari tadi kita omongin, lu
ada nggak yang berbeda juga atau ya mulai dari pendekatan strategi pemain sampai dari yang lu tanya terakhir dah. Kalau lu jawab pertanyaan lu sendiri gimana? Gue jawab pertanyaan yang terakhir ya, Ya. Dean James ya. Oke. Yang menurut gue dengan dia dimasukkan di line up itu agak mengurangi peran yang lebih signifikan buat Verdonk. Oke. Karena kita tahu kalau dari beberapa Biasanya. laga sebelumnya Verdonk akan menjadi pemain bertahan tapi punya kemampuan untuk mengatur ritme tekanan. Dan ketika dia gerak melewati garis tengah, offernya di sepertiga akhir lapangan lawan kan selalu positif gitu kan. Umpan-umpan yang dia lepaskan atau dia baik underlapping, overlapping, dia punya banyak senjata yang bisa ditawarkan gitu. Tapi kalau gue lihat dia main di 3 terus di sebelah kiri tadi, itu agak hilang dikit lah influence yang bisa dia berikan. Sedangkan Dean James dalam debut tentunya agak berat gitu karena dia masih coba untuk tahu juga hal-hal yang bisa ditawarkan teman-temannya gitu. Tapi ya gue ngeliat di debut tadi ya Dean James tadi punya energi yang positif. Kalau dia nanti bisa koneksi dengan Ole lebih bagus, dengan Marcelino Ferdinand, dan tadi gue nggak terlalu melihat Marcelino yang biasa kita kenal. Kalau dia bermain dengan approach yang mungkin defend kemudian counter. Tapi ketika dengan mengendalikan possession di awal-awal, masih banyaklah kebingungan yang dihadapi oleh para pemain yang harusnya bisa berkreasi lebih baik untuk para pemain di lini serang gitu. Menurut lo mendingan Rido dibiarkan dulu sama Izes main duluan nggak? Ngaruh nggak dengan kita kan biasanya kuat di bertahan nih. Ya, Hari ini kita bobolnya 5. Iya, kalau gue ngeliat tadi dengan approach tadi, gue bahkan akan sampai ke lini tengah untuk memainkan Ricky Kambuaya. Malahan. Kalau gue. Tapi kan itu gue bukan siapa-siapa. Ya lu bisa seneng base itu. Enggak, karena pemain tahu dia apa yang soalnya. bisa ditawarkan. Kalau aku sih yes. Dalam two ways, ya kan? Defending dia bisa menawarkan banyak situasi. Ini posisi udah ketinggalan. line up starter. Starter malah. Ya, Kambuaya kan. Ya bahkan ketika halftime Ricky bisa menjadi solusi dengan kendala-kendala di lapangan tengah tadi dengan Nathan yang tidak bisa karena kan space-nya terlalu mudah dimanfaatin sama Australia. Semua trap yang di set sama Popo semuanya berlangsung sesuai sama plan dia, terlalu gampang. Dan ketika kita lihat oh ini agak kurang apik penampilannya tapi tidak ada reaksi yang tepat dari tim pelatih Indonesia, walaupun mungkin juga Kluivert gue lihat juga mungkin dia big picture ya karena mungkin menganut paham Ruben Amorim datang dengan satu keinginan untuk merubah filosofi misalnya, merubah formasi misalnya, tapi masih belum dengan waktu yang optimal gitu. Jadi gue ngeliat masih ada limbo di antara apa yang diinginkan Patrick dengan apa yang coba diimplementasikan di lapangan permainan. Oke, nah sebelum dia nanya lagi nih, ya, gue mau informasiin, gue mau ngucapin terima kasih buat Jebret Tim karena tadi kan gue lagi nonton bareng, jadi gue nggak ada di studio, tapi gue dari yang 1:30 bisa datang ke sini, jadi gue senang banget karena gue dapat laporan kita gulungannya mencapai 3 juta viewers. Top lah. Dan itu juga terima kasih supportnya dari Lifebuoy Merah Putih yang punya edisi khusus Lifebuoy edisi Merah Putih, dan juga kita bisa real time karena kita juga disupport sama Biznet untuk internet kita. Jadi thank you banget. Selain tentunya juga hari ini gue harus ucapin terima kasih sama tim produksi kita yang keren banget hari ini. Berarti lawan Bahrain harus 4 juta. Bisa sikat. Hah? Lah, Standarnya naik. lah ekspektasi kan udah tercapai. Boleh dong patokannya itu. Kalau belum tercapai, Let's go. baru jangan gitu kan. Apalagi kalau tadi gue bilang ya, support dari Lifebuoy luar biasa karena sekarang ada Lifebuoy Merah Putih Body Wash. Ini spesial edisi timnas loh. Jadi Lifebuoy ngeluarin 3 jenis varian. Ada yang striker, defender, dan midfielder edition. Semua packagingnya kalian bisa lihat memfitur pemain timnas favorit kita dan ada tanda tangannya pula. Jadi wajib banget dikoleksi. Dan bagi Jebret Tim yang belum coba, nah ayo. 1, mandi itu yang pasti. 2, mandinya dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas. Ayo koleksikan semua variannya. Wanginya bener-bener bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman, ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia ya. Jadi Jebret Tim kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy kawal Garuda. Sekali lagi Lifebuoy kawal Garuda bareng Lifebuoy Body Wash Limited Edition Timnas. Sekarang ada 3 varian spesial. Striker ada 3 tuh, defender ada 3 juga, midfielder ada 3. Dan bagi Jebret Tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya. Wanginya benar-benar bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Tanpa henti loh. Jadi menang kalah tanpa henti. Kita harus support. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman, ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out supporterin timnas Indonesia. Yeay!
Terima kasih. Kita kembalikan Adi ke marwahnya lagi. Defendernya depannya Rizky Ridho. Rizky Ridho. Berarti harus main Rizky Ridho. Harus mendapatkan lagi kesempatan jadi starter. Gelandangnya. Ivar Jenner. Udah. Adi mau nanya, udah. Kambuaya. Ya nggak, setuju nggak lo kalau gue bilang Ricky tadi bisa menawarkan hal-hal yang lebih baik, misalnya dari Lu nanya ke Bes. Setuju nggak tuh? Dia tahu kan. Tentu Dia Nathan tahu. punya kualitas yang berbeda dengan Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya pun dia punya kelebihannya juga. Kelebihannya dia adalah ketika dia dapat bola, dia bisa turning, dia bisa dribbling, dia bisa penetrasi. Itu ya. Ini yang menurut gua tadi kurang di lini tengah tim nasional Indonesia. Mereka coba paksakan bermain pendek, bermain samping ke samping, akhirnya hilang bola sendiri gitu ketika di press. Nah, kalau kita masukin Ricky dia bisa balik badan, dia bisa penetrasi. Dari situ dia bisa memecah yang tadinya rapat, mungkin ada celah gitu buat ngasih ke Ole atau mungkin ke Dan James kalau dia main di gelandang kiri. Itu dari aspek menyerang. Aspek bertahan, Ricky juga bisa melakukan pressure. Ya kan, kita tahu dia agresif ketika nggak pegang bola. Ini juga yang menurut gua agak sedikit kurang tadi di pertandingan tadi.